Ada 6 orang anak yang sudah bersahabat sejak kecil. Mereka adalah Farah, Gaby, Nisa, Putri, dan Tiara. Mereka menyukai hal-hal yang menyeramkan dan sangat penasaran akan suatu hal. Tetapi lain dengan Putri, ia malah takut dengan hal-hal yang menyeramkan. Karena sifatnya itulah, ia sering ditakut-takuti oleh teman-temannya yang lain. Gue ada berita bagus nih. Apaan, Far? Pasti ada hubungannya sama Hantu. Gaby. Motong-motong aja nih, orang lagi ngomong juga. Hehe, maaf. Udah, kok jadi ribut sendiri? Far, ada apa? Lu semua tahu nggak rumah kosong yang sering kita lewatin? Iya, tahu. Terus emang kenapa? Jadi tuh, gue denger-dengar dari orang yang sering lewat situ, katanya sering kedengaran suara orang nangis dari dalam rumah. Masa sih? Bohong kali. Makanya itu, gue punya ide. Gimana kalau kita selidikin tuh rumah? Ih, enggak. Gue gak mau ikut pokoknya. Ya, Putri mulai deh. Coba deh, kan belum tentu hantu. Iya sih, tapi kalau emang itu hantu gimana? Insya Allah bukan. Ayo, gue mau ikut kok. Gue juga ikut. Gua ikut. Aku enggak ya. Nggak seru deh, Putri. Pokoknya semua harus ikut. Tapi bel masuk pun berbunyi. Putri yang belum sempat menolak akhirnya dengan terpaksa ikut dalam kegiatan tersebut. Sepulang sekolah, mereka berenam langsung menuju rumah kosong yang dimaksud oleh Farah. Nah, sekarang kita sudah sampai. Ayo masuk. Tunggu dulu. Kalian mau apa di sini? Kami mau mencari tahu apakah benar ada hantu di rumah ini. Jangan. Kalian tidak boleh melakukan hal tersebut. Emangnya kenapa? Kok kita nggak boleh masuk? Kalian akan menyesal kalau ingin masih melanjutkan niat kalian. Tuh kan dimarahin. Udahlah yuk, kita pulang aja yuk. Ya udah, kami tidak jadi masuk. Kami akan pulang sekarang. Far, kok pulang sih? Ya, masa nggak jadi? Kita udah nyampe di sini juga. Tahu, nggak seru nih. Udahlah, yuk pulang. Akhirnya, mereka semua pun berjalan pulang dengan langkah gontai, tak bersemangat. Tiba-tiba, Farah berhenti. Ia menoleh ke belakang, lalu berbalik ke rumah yang tadi. Teman-temannya pun heran dengan yang dilakukan oleh Farah. Far, lu mau kemana? Balik ke rumah kosong yang tadi. Tapi tadi kan elu yang ngajak kita semua pulang. Iya, tapi itu cuman biar orang tadi pergi. Mereka pun menyusul Farah yang sudah duluan. Mereka bergegas membuka pagar rumah itu. Akhirnya, mereka dapat memasuki rumah kosong tersebut dengan mudah. Farah yang sudah ada di depan pun bingung bagaimana cara untuk membuka pintu tersebut. Gimana nih caranya kita buka pintu ini? Gampang banget. Gimana caranya? Nih, Lu dapat dari mana? tadi keinjek sama gua di situ. Ya udah, ayo buruan buka. Gaby pun membuka pintu dengan kunci yang ditemukannya. Yeay, akhirnya kebuka. Yakin nih kita masuk. Loh, kenapa? Kok Gaby jadi takut kayak Putri sih? Bukannya takut, tapi perasaan gue udah gak enak aja. Tiba-tiba
pintu tertutup dengan kerasnya. Mereka semua pun kaget. Duh, jangan-jangan itu hantu lagi. Hus, jangan sembarangan. Mungkin aja angin. Udah, yuk, katanya mau nyari tahu. Baru saja mereka melangkah, di depan mereka sudah berdiri seorang perempuan. Mereka pun berlari ke atas rumah itu. Mereka masuk ke sebuah kamar. Yang tadi itu beneran setan. Aduh, kayaknya emang beneran setan deh. Mukanya aja kayak gak jelas gitu. Kalian sih, aku bilang apa? Kalian semua malah ngotot banget pengen kesini. Udah, ayo kita lanjut. Far, lu gimana sih? Tadi tuh udah jelas-jelas ada setan di sini. Udah bodoh, ayo. Tunggu deh. Lihat nih, ada buku album foto nih. Foto apaan? Mana? Tunggu deh. Kayaknya ibu-ibu ini pernah gua lihat deh. Kalau nggak salah. Lagi-lagi terdengar seperti pintu yang dibanting oleh seseorang. Dan tiba-tiba, keenam orang tersebut merasakan hawa yang sangat dingin sekali. Aduh, gimana nih? Makin gak enak aja hawanya. Cuma perasaan lu doang kali. Ayolah kita cari lagi. Cari apaan? Put, kamu kenapa Put? Put, bangun Put. Sementara itu, Putri terbayang-bayang suatu kejadian yang terjadi di sebuah rumah. Putri pun ingat kalau rumah itu ternyata rumah kosong yang sedang ia datangi bersama teman-temannya. Loh, ini kan di rumah kosong. Iya benar. Tapi kok yang lainnya pada nggak ada ya? Lepaskan tangan anak saya. Banyak omong banget sih. Cepat keluar dari rumah ini. Jangan usir kami, Pak. Ini rumah kami satu-satunya. Apa-apaan kamu? Jangan sentuh kaki saya. Dasar orang gak punya perasaan. Saya akan laporkan ke polisi karena kau telah membunuh anak saya. Salah kami apa? Hah? Suami kamu sendiri yang menyuruh saya. Hah? Tidak mungkin. Anda pasti berbohong. Itu semua benar Bu. Saya yang menyuruh dia untuk menghabisi kalian. Apa maksudnya, Pak? Sudah, kamu tidak usah pura-pura tidak tahu. Bambang, cepat bunuh dia. Bambang pun mengambil pisaunya, kemudian menusuk Bu Ani tepat di jantungnya. Sebelum benar-benar menutup mata, Bu Ani mengucapkan permintaan maafnya. Melakukan ini karena terpaksa. Akhirnya, Bu Ani pun benar-benar menutup mata, pertanda bahwa ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bambang, apa kamu tahu apa yang terjadi sebenarnya? Sehingga saya membunuh anak dan istri saya. Tidak tahu, Pak. Apakah kau benar-benar tidak tahu, ha? Saya tidak mengerti maksud Pak Haris. Kamu masih pura-pura? Kamu kan ayah kandung dari Dita? Kenapa? Kok diam? Kamu kira saya tidak tahu? Saya sudah curiga sama kamu sejak sebulan lalu. Setiap saya tidak ada, dia bertemu denganmu, kan? Makanya itu saya memintamu untuk membunuh istri dan anak saya. Oh maaf, anak kamu mungkin yang lebih tepatnya. Bagaimana perasaanmu setelah membunuh anak kandungmu? Hahaha.
Bambang yang kesal dengan perkataan Pak Haris pun menusuk beliau dengan pisau yang sedari tadi masih dipegangnya. Setelah membunuh Pak Haris, Bambang pun bunuh diri dengan pisau yang sama yang tadi dipakainya untuk membunuh Bu Ani dan Dita. Putri yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis. Pandangan Putri tertuju pada seorang anak perempuan lain di luar jendela. Saat Putri berbalik badan, ia kaget karena Dita ada di depannya dengan muka yang sedih. Putri pun teriak sekencang-kencangnya. Lalu dia pun terbangun dari pingsannya. Putri udah bangun nih. Putri, alhamdulillah akhirnya kamu bangun juga. Aku di mana? Ini di rumah kamu, Put. Kamu kok pingsan lama banget sih? Dipanggil-panggil nggak bangun-bangun. Udah hampir 2 hari tahu. 2 hari? Pas aku pingsan, aku ngeliat kejadian aneh. Aneh gimana? Jadi, setan yang sering muncul di rumah sana tuh anak pengusaha. Tapi sebenarnya dia itu bukan anak kandungnya. Terus anak itu dibunuh sama bapak kandungnya. Bapak kandungnya kejam amat. Tunggu dulu. Jadi bapak kandungnya itu dimanfaatin sama pengusaha itu buat membunuh anaknya. Kasian banget ya nasibnya. Iya. Terus terakhir aku lihat ada anak perempuan di dalam rumah itu. Mukanya kayak nggak asing. Tapi di mana ya? Mungkin yang kamu maksud adalah saya. Iya, ini orangnya. Tapi kok bisa ada di sini? Ya bisa, soalnya orang ini yang bawa kamu ke sini. Terus kenapa dia masih di sini? Saya hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja. Sebenarnya anak perempuan yang kamu lihat itu adalah anak dari pembunuh itu. Terus kenapa kamu nggak ngasih tahu polisi yang sebenarnya? Iya, kenapa? Apa kamu malu dianggap anak pembunuh? Iya, itulah alasan saya. Terus suara-suara dari dalam rumah itu? Mungkin itu suara anak dan istri si pengusaha. Kamu harusnya kasih tahu ke polisi kalau kamu tahu kejadian yang sebenarnya. Hus, Hasan, sudahlah cerita pembunuhan ini. Cukup kita aja yang tahu. Terima kasih ya, kalian mau mengerti saya. Ya, akhirnya misteri suara-suara tersebut sudah dapat terpecahkan. Sekarang, para warga sekitar tidak pernah mendengar suara tangisan lagi. Mungkin arwah hantu tersebut sudah tenang karena sudah ada yang tahu kejadian sebenarnya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran jangan melakukan kesalahan berkali-kali dan jangan pernah menyimpan dendam. Maafkanlah semua yang membuatmu kecewa.